one of the best DC villain. Like no way he gonna lose just like that, cuma disentrum doang. Itu kayak gue lupa pas Harley Quinn nyelamatin diri sendiri tuh kayak wah oke, this is Harley Quinn man. Halo, gue Intan. Gue Andi. Nah, di sini kita mau bahas review tentang Suicide Squad. Dangerous people. Team 2 is clear to go. Fire up. 3, 2. What are you guys doing? Ini jatuhnya stand alone sequel dari Suicide Squad yang pertama ya? Yes, bisa dikatakan pseudo sequel. Pseudo sequel itu artinya dalam satu universe yang sama, tapi cuma beberapa karakter atau nggak ada karakter yang sama dari film pertama. Cuman kan ini ada karakter dari film pertama kayak Harley Quinn, terus kayak Captain Boomerang, Rick Flag, Amanda Waller. Jadi bisa dikatakan stand alone sequel atau pseudo sequel. Berarti bukan remake ya? Bukan jatuhnya, karena masih dalam universe yang sama. Oke. Nah, plotnya dulu nih kita bahas. Namanya Suicide Squad, yaitu bunuh diri. Artinya dalam misi itu mereka bisa mati. Maksudnya benar-benar impossible mission gitu. Yang intinya bagi government Amerika kayak mereka ditumbalin gitu ya, karena mereka nggak value ya orang-orang yang terbuang ya. Jadi kalau mati ya bodo amat gitu. Karena mereka kan penjahat ya. Kalau mereka mati ya justru memudahkan pemerintahan juga. Iya, jadi mereka nggak buang-buang orang lain untuk misi itu. Betul. Gitu. Di cerita ini misinya kelompok ini, Suicide Squad ini adalah untuk menghilangkan sebuah project, yaitu adalah project alien gitu yang digunakan pemerintah untuk jadi senjata, namanya Star of the Conqueror. Jadi kayak pemerintahnya Amerika menyuruh para Suicide Squad ini untuk menghancurkan proyek itu, bilangnya sih untuk agar tidak ada korban lain lagi ya. Karena saat itu tempat yang dijadiin untuk eksperimen itu udah jatuh ke tangan sebuah negara yang udah diambil sama pemerintahan baru. Jadi takutnya mereka bakal memanfaatkan project itu untuk sesuatu yang jahat gitu. Nah, si Amanda Waller ini pengen para Suicide Squad ini untuk hancurin itu. Tapi sebenarnya itu adalah caranya Amerika untuk menghilangkan bukti kalau mereka tuh terlibat dalam project itu. James Gunn ini tipe sutradara yang berwarna banget di dalam layar itu tuh penuh warna. Kalau pada nonton Guardian of the Galaxy pasti tahu ya, itu tuh colorful banget. Tapi versi yang lebih hardcore dan gore di sini. Favorit scene gue tuh yang Harley Quinn yang kabur setelah dia ngebunuh presiden. Dia ngebunuh orang tuh. Visual apik sih. Visual apik sih itu. Pas dia ngebunuh harusnya kan darah dan segala macam, tapi yang keluar tuh bunga. Itu tuh satu scene itu tuh bagus banget menurut gue. Pas dia terakhir kan nembak kan biasa kalau tembak kan ada bullet cell-nya gitu kan, bullet cell pada keluar, ini bunga gitu keluar kan. Itu menurut gue salah satu favorit scene gue sih. Gue tuh suka lupa pas nonton itu tuh ketika Harley Quinn yang mau dinikahi sama si presidennya, terus Harley Quinn ditangkep terus disentrum kan. Gue tuh kayak anjir, Harley Quinn nih hampir ketangkep, Harley Quinn bakal mati atau disiksa. Gue tuh lupa kalau dia tuh Harley Quinn man, one of the best DC villain. Like no way he gonna lose just like that, cuma disentrum doang. Itu kayak gue lupa pas Harley Quinn nyelamatin diri sendiri tuh kayak wah oke, this is Harley Quinn man. Kalau bicarain karakter sendiri nih, banyak karakter baru yang nggak ada di Suicide Squad sebelumnya. Misalnya kayak Polka Dot Man, terus Bloodshot, Peacemaker, terus Ratcatcher 2. Yang basically ini tuh gimana ya, karakter yang lu kalau cari, lu kayak James Gunn tuh pas nyari di Google tuh karakter DC paling unpopular, paling nggak menarik, paling kocak ya, dan yang keluar ya itu kekuatannya yang paling receh. Paling receh. Karakter itu tuh nggak penting dan receh banget, tapi kita
kita suka Polka Dot Man misalnya. I mean like what Polka Dot Man? What the fuck is that? Literally lu nembak polka dot yang di filmnya bahkan dibuat jokes gitu. Yang Itu lucu banget. itu yang kepikiran bikin karakter gitu tuh siapa gitu, tapi James Gunn bisa ngebuat Karakter itu? itu kita sebagai penonton tuh simpati ke dia gitu kan. Bener. Terus sama Ratcatcher, I mean It's itu lebih it's what not the even fuck lagi, Ratcatcher man. 1. Ini Iya. Ratcatcher 2 yang Bukan. kedua, bukan yang pertama. Buat apa Ratcatcher lu tuh, ngambil iya kayak Ratcatcher 2 receh gitu? banget gitu. Terus kekuatannya adalah mengendalikan tikus. I mean man, what the hell? Yang paling menarik menurut gue adalah gimana James Gunn ngenalin karakter-karakter ini sih. Kita kan pas awal mula masuk ke dalam The Suicide Squad yang baru ini, perspektif kita tuh nggak dibawa langsung ke karakter utama di film ini, Iya, yaitu benar. ya Bloodshot kan. Tapi Bloodshot. karakter kita tuh dibawa ke karakter bahkan gue Karakter lupa yang namanya. Yang mati duluan itu kan Yes. yang grup-grup. Ya, yang anjir, diperanin gue tuh juga sama- kaget ada mereka tim awal Yes. yang dibawa sama Red Flag kan. Ada Harley Quinn juga di Yes. situ. Ada Captain Boomerang. Ada Kapten Boomerang, Terus ada I don't know werewolf something like that. Weasel, Weasel. yes, Weasel. Which is what the hell? Javelin, Blackguard, I don't know the rest, but dari perspektif si karakter Yondu yang di DC ini, Yo man, ada Yondu Michael Walker, man. Terus dia Karakternya- kena karma lagi man, yang burung makan dia. Jadi tuh opening scene dibuka sama karakter villain ini. Dia ngebunuh burung, sampai di ending dia mati, terus burung makan dia. Yes. Itu kayak karma banget. Karma man. banget. That's so cool. James Gunn tuh ngenalin Suicide Squad. Inilah Suicide Squad 20 menit pertama kali ya? Iya, 20 benar. menit pertama lu ngelihat karakter yang lu ikutin dari awal, tapi tiba-tiba mati. Iya, itu kocak banget deh. Awalnya lu kira mereka itu karakter-karakter Suicide Squad lu. Akhirnya tapi kagetnya, lah kok mati nih semuanya mati kecuali Harley Quinn. Sama Rick Flag. Terus akhirnya ada kayak flashback 3 hari kemudian 3 hari yang lalu ternyata ada karakter Suicide Squad tim lain yang dipimpin sama si Bloodshot ini. Bloodshot ini. Itu Jadi ada benar-benar 2 tim yang dikirim. twist banget yang kayak gitu tuh menarik sih menurut gue. Iya. Menurut gue Bloodshot punya senjata yang paling keren sih. Betul. Peacemaker ini malah senjata tuh basic banget. Basic banget. Pisau lah, Dan bajunya itu norak banget aja. paling norak gitu kan. Padahal badannya tuh paling bagus ya John Cena. Everyone know who is John Cena. Tapi itu 2 karakter yang basically leader buat tim ini, tapi berseberangan ideologinya juga kan. Apalagi menjelang di ending tuh udah Peacemaker versus Red Flag. Yes. Itu broke my heart, Red Flag. Karena basically kita udah relate ke Reflect dari film pertama kan. Yes, I Tapi know. And kita nggak bayangin dia bakal mati juga gitu di film ini gitu. Kayak ya udah ini bener-bener Suicide Squad. Jadi ya basically nggak ada karakter yang bisa lu sebenarnya relate banget ke karakternya enggak, karena pasti nanti di Suicide Squad yang baru akan di refresh lagi karakternya. iya, villain. Siapa menurut lo villain di sini? Yang si bintang Starro. star itu yang dari luar angkasa atau John Cena atau The Thinker? Basically sih American government-nya sendiri Ya, kan, American karena kan government, John Cena itu tuh Amanda Walker itu anjing banget sih Anjing menurut banget gue. sih, Gue tapi- bete banget padahal gue cinta banget sama Viola Davis, aktrisnya yang meranin dia itu. tuh keren banget parah. Dan kita tuh sebel banget sama karakter dia. Ya akhirnya Dia itu kayak ditangguh. kebalikan dari Nick Fury gak sih lo? Yes, betul. Mereka tuh posisinya sama Posisinya kan? sama. Nick Fury sama Amanda itu sama-sama kayak pendiri itu kan? Lead agent lah, Nah mereka tuh tapi karakter mereka berseberangan banget. berseberangan banget sih. Amanda Waller tuh bodo amat sama orang-orang, yang penting Iya. misinya terlaksana, misinya selesai. Yang penting udah. Amerika. Yes, betul. American people, American governor itu beda banget sih sama, dan ya mau gimana pun Suicide Squad itu kan beda dengan Justice League Yes, ataupun yang which is mereka melakukan semuanya karena gue hero, noble job, saving people. Yang ini kayak fuck, oke, kalau nggak gue mati gitu. anything
jadi lu bisa mati kapan aja karakter itu gitu. Jadi ya itu tadi. Mereka tuh ditanamin chip di kepalanya sama si Amanda Waller. Jadi kalau mereka nggak melakukan misi, mereka mati. Kalau mereka melakukan misi, mereka mati juga. Yes. Makanya dinamain Suicide Squad. Apapun yang lo lakukan, lo mati. Tapi yang menarik di James Gunn nih ngarahin kita ke beberapa villainnya sih karena pertama kita diarahin ke para Quarto Maltese kan, soldier itu. We have the Tinker, which is gue udah ngelihat the Tinker di The Flash series ya. Itu salah satu menurut gue villain yang paling oke sih karena kekuatan supernya adalah dia pintar. Pintar, yes. Terus kita ada si bintang laut itu, bintang laut. The Conqueror. Iya. Yang kalau di komik sih sebenarnya dia lumayan serem karena kan bintang Starro yang kecil-kecil ini kan bisa mengendalikan pikiran. Kan kalau Starro-nya tuh masuk ke hero kan membahayakan juga gitu kan. Coba kalau masuk ke Superman. Yes, oh my god, kan ada rumornya Superman masuk ke sini kan. Gue pernah dengar James Gunn itu sebenarnya pengen Superman jadi villainnya kan. Jadi tuh kalau Superman yang jadi villainnya gimana? Pada akhirnya sebenarnya bukan dia juga yang jadi villain utamanya dan dia cuma jadi the big boss buat kita kalahin gitu. Tapi buat si karakter kalahin. Tapi sebenarnya dia juga jadi korban dari American government-nya juga. Iya benar. Makanya di akhir dia bilang I'm happy in looking the star. Yes. Makanya kayak sebenarnya James Gunn itu menariknya adalah pesan-pesan yang kayak gitu tuh loh. Iya, yang kayak setiap gitu karakter walaupun receh tuh selalu ada. Kayak Polka Dot Man. Iya, yang bisa dengan dia simpati, punya gitu. Ibu dia sebagai isunya. Dia ngelihat semua orang sebagai ibunya. Parah banget sih itu. Gue suka line-nya Taika Waititi yang jadi karakter bapaknya Ratcatcher kan. Iya, gue kaget itu Taika Waititi. Anjir itu Taika bener jadi cameo. Yang basically itu adalah premis film ini gitu. Tikus kan dialognya. Sehina-hinanya makhluk hidup gitu kan. Iya, dia paling rendah gitu, nggak ada manfaatnya. Tapi mereka punya tujuan hidup juga, sama kayak kita gitu. Dan ya pada akhirnya si bintang ini dikalahin sama tikus-tikus itu gitu dengan sesuatu yang receh dan bagi orang nggak ada gunanya gitu. Betul. Nilainya berapa bagi lu? 8 sih. Gua 8. Solid sih, Gua 8. Solid. Solid banget. Enjoy every journey yang mereka kasih ke kita walaupun ada balik-balik lagi. Misalnya kayak mereka mau ceritain Harley Quinn, meanwhile Harley. Sementara di sisi lain Harley Quinn lagi diculik atau gimana itu bagus sih porsi-porsi. Bagus sih. Porsi dibikin masing-masing porsi itu bagus. Macam Justice League juga kan dibikin per part. Per part itu. Terus menurut lo masa depannya DC nih gimana dengan adanya James Gunn dengan Suicide Squad dia? DC kan lo tahu belakangan ini kurang bagus ya tracknya mereka. Malah bagusnya juga dari bisa dibilang soft rebootnya mereka malah lebih bagus kan kayak. I hope so. Kayak Batman kan basically akan soft reboot kan? Iya. Enggak sih. Beda The Batman Robert Pattinson Batman. Yes, The Batman kan kayak. Itu masuk universe baru berarti Robert Pattinson ini, yang Batman-nya Robert Pattinson. Masuk universe baru. Dan Justice League Snyder Cut ini juga kan sama WB-nya nggak diresmiin buat masuk DCU kan, cerita secara story-nya. Oh, why? I don't know. Dude, kita dapat shit. Oke. DC. Lo lihat ketika sutradara dan penulis dikasih kebebasan, lihat Snyder, lihat James Gunn, ceritanya langsung bagus. Itulah dan ratingnya hasilnya. langsung bagus. Please dengerin sutradara lo dan penulis lo dan penggemar lo, please. Stop interfere. Stop interfere mereka. And stop rebooting, Jesus Christ. Kita tuh udah dapat Superman berapa kali? Batman berapa kali? Mau berapa kali dalam setahun gue ngeciptain karakter itu ulang-ulang lagi. Capek ngikutin dari awalnya lagi gitu. MCU udah masuk ke paspor dong, please. Masih banyak story yang bisa diangkat gitu loh. Ya udah biarin yang karakter lama dulu aja jalanin, biarin direkturnya jalanin visinya dulu. Mereka tuh perlu satu orang kayak Kevin Feige. Exactly. Yang jagain kontennya emang dari press awal sampai sekarang gitu loh. Basically kan Snyder harusnya kayak gitu kan. Cuman tapi mereka tuh para eksekutifnya tidak membebaskan Snyder untuk itu. Ya emang harus ada yang pas keluar Snyder Cut kan langsung pecah dan bagus banget dan kayak orang anjing percuma gue nonton Justice League yang kemarin itu wasting time banget ternyata. Parah banget. Wasting time. Terus ini sih kalau next
gue harap sih DC bisa lebih bagus lagi dengan adanya James Gunn dan mereka dengerin I hope so, dengerin Snyder atau gimana. Pokoknya mereka mulai formula yang lebih baik gitu. Sama ini kan bakal ada Flash ya? Iya, yang The next-nya untuk DC. The next DCEU-nya, DCEU-nya itu adalah The Flash sama Aquaman 2 kan, yang udah dikonfirm. Tapi yang lagi jalan sekarang kan Flash. The Flash. The Batman kan sebenarnya nggak masuk DCEU sebenarnya kan. Jadi ya itu. Gue berharap banget Flash kali bagus. Harusnya sih Andy Muschietti. Itu karakter favorit gue dan diperankan sama Ezra Miller, which is aktor favorit gue juga. Dan mereka di sini ngangkat Flashpoint, which is itu cerita paling bagus di DC Comic. Harus bagus. Tapi mereka menurut lo terlalu cepat nggak sih? tergantung mereka mau gimana ngolah ceritanya, Cindy. Tadinya kan kalau gue ngeliat dari semua DCU ini sebenarnya terlalu cepat, cuman karena kayaknya mereka mau soft reboot dari The Flash ini gitu kan. Kayaknya loh. Makanya ya itu mungkin satu-satunya jalan buat para penonton engage lagi ke itu. Iya. Dan ini I hope jadi bangkitnya DCU lagi. Betul. Ini jadi. Gue pengen punya pilihan ketika nonton film superhero. Kita punya MCU dan kita punya DC gitu loh. Jadi kayak please dong ada sama-sama bagus dua-duanya gitu. Karena dua-duanya jelas mereka tuh beda banget gitu loh. Betul. MCU seperti ini, DC seperti ini, dan mereka tuh sama-sama fun untuk ditonton gitu loh. Betul. I hope DC bertahan dengan cerita-cerita seperti ini. Ya ini jadi ya Suicide Squad semoga jadi bangkit ya, semoga jadi awal mula bangkitnya film-film DC jadi lebih bisa istilahnya ngejar film Marvel lah ya. Iya, I hope so. Iya. Kita sebagai fans ya pengennya juga gitu kan. Iya. Ada banyak tontonan. Jadi udah ya gitu ya. Gitu paling. Segitu review kita untuk Suicide Squad atau DCEU. Nah, mungkin nextnya kita bisa bahas tentang MCU. Baru-baru ini ada What If ya. Atau ada cerita DC yang lainnya, ntar bisa juga. Oke, Bentar lagi juga bye-bye. bisa. Bye-bye.